berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 30 November 2021. Hari ini saudari-saudara, gereja merayakan seorang kudus, Santo Andreas Rasul. Andreas adalah seorang nelayan dari Galilea, dari daerah Betsaida tepatnya. Andreas dari Betsaida punya perhatian besar terhadap hal-hal religius. Harapan akan Mesias diterimanya dengan sungguh-sungguh. Maka ia menjadi murid Yohanes Pembaptis. Tapi mendengar kesaksian Yohanes, ia terpesona oleh pribadi Yesus. Kelak kemudian dia berkeliling ke Laut Hitam dan Yunani, mewartakan bahwa Yesuslah Mesias yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh umat manusia. Santo Andreas Rasul meninggal seperti gurunya, yaitu Yesus, di kayu salib, tetapi dia disalibkan dengan terbalik. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Saya Romagus CSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama dari kalangan yang sebetulnya tidak punya kelayakan untuk menjadi murid, menjadi rasul. Sejatinya kalau Yesus mau memanggil para murid, dia memanggil dari kalangan para imam, dari para orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka yang menguasai kitab suci, mereka yang biasa mengkhotbahkannya di sinagoga dan di bait Allah. Tetapi kita mendengar hari ini, saudara-saudari, Yesus justru memilih dari antara mereka yang sama sekali tidak terpikirkan, dari para penjala ikan. Maka pada tempat pertama saya mau mengatakan bahwa ada sebuah perjumpaan yang mengubah para nelayan miskin di pinggir Danau Galilea kemudian menjadi rasul-rasul yang hebat. Di antaranya ada Santo Andreas tentu saja. Telah sekian lama mereka hidup dari jala, dari pukat, dari otot karena bekerja seharian di danau, dari terik matahari, dari ikan tangkapan. Namun saudari-saudara, oleh perjumpaan pribadi itu, oleh penghargaan dan kepercayaan, serta persahabatan yang ditawarkan oleh Yesus yang mengatakan, "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka banting kemudi. Di situ ada sebuah titik balik. Mereka meninggalkan jalannya,
Mereka meninggalkan sumber hidupnya dan mengikuti Yesus. Betapa berani, betapa hebat nelayan-nelayan kecil itu, saudara-saudara, meninggalkan segala-galanya, meninggalkan sumber hidupnya, dan mengikuti Yesus. Kita boleh bertanya ketika kita saat ini sedang memasuki masa Advent, apakah yang sudah kutinggalkan untuk mengikuti Yesus? Apakah yang sudah berubah dalam diriku berkat perjumpaanku dengan Yesus sendiri? Apakah hidupku, apakah karakterku, watakku, pribadiku, cara berpikir, cara bertindakku, cara bersaksiku itu berubah karena perjumpaan pribadi dengan Yesus? Atau Yesus menginginkan apa dari pribadiku, dari diriku, dari keluargaku? Apa yang diinginkan Yesus aku ubah dari diriku sendiri? Ini bahan permenungan yang bagus, saudara-saudara. Kita belajar dari para murid yang tidak pikir panjang, tetapi sungguh tergerak hatinya oleh panggilan Yesus. Mereka tinggalkan segala sesuatu. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan memanggil para rasulnya dari berbagai macam latar belakang, nelayan, pemungut cukai, dan sebagainya. Kita pun, saudara-saudara, dipanggil Tuhan dari berbagai macam latar belakang kita, latar belakang yang berbeda-beda dari dunia kita masing-masing. Allah, Tuhan memanggil para murid pertama dari kesibukan keseharian mereka sebagai nelayan. Mereka dipanggil sementara mereka sibuk membereskan jalannya. Artinya mereka sedang sibuk bekerja. Yang pantas kita refleksikan pada poin yang kedua ini, saudara-saudara, adalah bahwa seringkali Tuhan itu memanggil kita, membutuhkan pelayanan kita, justru saat kita sedang sibuk dengan macam-macam pekerjaan kita, macam-macam rutinitas kita, macam-macam situasi kita. Ingat, saudara-saudara, dalam Injil, dalam kitab suci, tidak pernah Tuhan memanggil seseorang yang sedang nganggur untuk menjadi rasulnya. Mereka semua adalah pekerja. Betapapun pekerjaan itu adalah sederhana. Ini menjadi bahan permenungan yang baik bagi kita menurut saya, yang seringkali dengan alasan macam-macam, termasuk masih sedang sibuk, maka masih susah untuk terlibat dalam pelayanan. Saya sedang belum punya cukup waktu untuk bergabung, untuk terjun dalam pelayanan. Mari kita singkirkan pikiran semacam itu. Tuhan tidak membutuhkan pengangguran untuk karya-karyanya. Tuhan membutuhkan orang yang sedang sibuk melakukan banyak pekerjaan, justru untuk mensukseskan misi Yesus melalui kesehariannya, melalui pekerjaannya, melalui pelayanannya. Kita mesti membatasi diri kepada pikiran untuk membedakan antara pekerjaan dan pelayanan. Mari kita jadikan pekerjaan kita sebagai medan pelayanan. Dengan demikian, panggilan Yesus untuk mengikuti Dia menjadi sesuatu yang tidak punya alasan untuk ditolak. Tidak ada alasan saya masih sibuk. Tidak lagi ada alasan nanti kalau sudah pensiun baru saya akan bergabung. Tidak ada alasan minta saja dia di sana yang sudah pensiun atau yang kurang punya pekerjaan. Tidak ada. Mari kita belajar kepada orang-orang sederhana di Galilea yang mendengarkan panggilan Yesus. Mereka meninggalkan segala-galanya dalam kesibukan mereka, di dalam keseharian mereka.
untuk ikut Yesus. Semoga masa Advent ini saudari-saudara menjadi masa di mana kita berintrospeksi, berubah untuk semakin berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Santo Andreas mendoakan, Bunda Maria setia menemani dan mendoakan kita selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk teladan panggilan dari para orang-orang sederhana, para penjala ikan yang kau panggil menjadi rasulmu, termasuk Rasul Andreas yang kami peringati, yang kami rayakan hari ini. Semoga kami selalu tanggap akan sapaan dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan berilah kami keberanian untuk meninggalkan segala-galanya tanpa macam-macam alasan demi ambil bagian dalam tugas perutusan. Menjadi rasul-rasul-Mu di tengah dunia, dalam segala kesibukan, dalam segala pekerjaan, dalam segala pelayanan kami. Semoga dengan demikian ya Tuhan, kami senantiasa boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi siapapun, melalui apapun, juga melalui pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan-kesibukan kami. Seolah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.